al-ilm, ada yang tasawur, ada yang tasbih. Yang tasawur ada yang doruri dan nawari. Oke. Kemudian kenapa kita membuang doruri? Pembahasan doruri. Kenapa kita membuang pembahasan doruri? Karena aku pemikir. Karena tidak berpikir. Sedangkan mantik itu adalah ilmu yang pemikiran. Kita tidak bahas. Tapi yang sedang kita bahas adalah bagaimana mendapatkan ilmu berupa tasawur yang bersifat nazari dan ilmu berupa tasdik bersifat nazari. Untuk bisa mencapai yang pertama kita membutuhkan apa namanya? Ta'rif. Yang kedua kita membutuhkan apa nama lain at-ta'rif? Qaul syari'. Nama lainnya. Apa nama lain al-qiyas? Nah, ternyata ta'rif ini adalah satu kesatuan yang komponennya adalah kuliyat al-khams. Beberapa kulli kemudian dibahas dalam al-kuliyatul khams. Karena pembangun aslinya bukan al-kuliyatul khams semuanya, tapi beberapa di antaranya. Nah, lebih tepatnya berapa yang digunakan dalam al-kuliyatul khams sebagai komposisi pembangunan ta'rif? 3. Nah, yang mu'tabar ada 3, tapi yang digunakan ada 4. Nah, yang sama sekali tidak digunakan di dalam ta'rif adalah naw. Karena dia disebutkan dalam mu'arraf, dia disebutkan di dalam ta'rifnya. Kemudian al-qiyas ternyata komposisinya adalah qadaya. Oleh karena itu kita tertuntut untuk membahas al-kuliyatul khams dan al-qadaya. Karena untuk membahas ta'rif kita tertuntut untuk membahas al-kuliyatul khams. Untuk membahas qiyas kita tertuntut untuk membahas al-qadaya. Ini yang dinamakan isal, ini dinamakan ma yatawaqqafu alaihi al-isal. Isal adalah proses kemudian kita sampai kepada majhul, kemudian majhul tersebut menjadi maklum. Dari isal ta'rif sama qiyasnya. Ada ta'rif kemudian disusun, kemudian ta'rif tersebut yusiluna ila amri majhul. Jadi majhulnya menjadi maklum. Qiyas juga seperti itu. Ada 2 premis digabungkan, maka kumpulan ini yusiluna ila ma'rifati al-majhul. Yusiluna ila majhulin fayu'raf. Nah, jadi inti dari mantik itu sebetulnya adalah ta'rif dan qiyasnya saja. Tapi ternyata kita membutuhkan sesuatu yang sebelumnya. Karena ta'rif ini pembahasannya tidak sederhana dan pembangunnya adalah al-kuliyatul khams. Untuk memahami kul dengan baik kita tertuntut untuk memahami ajzanya. Qiyas juga iya. Qiyas adalah kul. Untuk bisa memahami kul kita harus memahami ajzanya. Dari situ maka kita mengenal ada pembahasan 4 dalam mantik sebagai pembahasan inti. Yang pertama ini kita potong seperti ini. Kalau diurutkan bagaimana kemarin? Ini 1, ini 2, 3, ini 4. Nah, ini dinamakan apa sisi kesamaan antara ta'rif dengan al-kuliyatul khams? Sama-sama tasawur. Ini adalah kisah tasawurat. Apa ini kesamaannya? Tasdiq. Kemudian apa sisi kesamaan kuliyatul khams dengan qadaya? Nah, sama-sama muqaddimah. Maka disebut mabadi. Sama-sama disebut mabadi. Dan ini sama-sama disebut maqasid.
Maka pembahasan mantik ada mabadi'ut tasawurat dan maqasidut tasawurat. Ada mabadi'ut tasdiqat dan ada maqasidut tasdiqat. Jadi tarif tadi iso yang Ma yataqafu alaihi dzalikal isal. Ma yataqafu alaihi dzalikal isal. Apa? Apa tanyanya? Nanti itu adalah maudhu'nya ilmu mantik dan itu nanti akan kita sampaikan dalam ta'rif mantik bil had. Ta'rif mantik bil had. Ta'rif mantik bil had itu adalah ta'rif mantik menggunakan zatiyat. Ta'rif mantik menggunakan maudhu', karena maudhu' adalah zati bagi masail. Dan itu pembahasannya belum bisa dipahami sekarang. Sehingga wajar kalau para ulama ketika mentarifkan mantik, ketika menyampaikan ilmu mantik kepada para thalabah yang mubtadi'in, tidak menyebutkan bahwa ta'rif adalah ilmun yubhasu fihi 'anit tasawurat wat tasdiqat ila akhir at-ta'rif bil had, karena ta'rif bil had itu berat, menuntut kita untuk faham had terlebih maudhu' terlebih dahulu. Sedangkan maudhu' masail, maudhu'ul ilm itu adalah maudhu' masail al-ilm. Jadi masail ilmu mantik kan adalah kumpulan masail gitu ya. Nah, masail itu adalah apa itu masalah? Masalah adalah matlubun khabariyun yubarhanu alaihi fil ilmi. Matlubun khabariyun yubarhanu alaihi fil ilmi. Bahasa sederhananya maudhu' sama mahmul gitu ya. Maudhu' sama mahmul. Benar enggak nih mahmul ini maudhu'nya ini? Benar enggak nih mahmul ini maudhu'nya ini? Benar nggak HP ini warnanya hitam? HP ini warnanya hitam, maudhu' mahmul. Benar atau tidak? Itu namanya masalah. Matlubun khabariyun. Matlubun khabariyun. Yubarhanu alaihi fil ilmi. Nah, mantik adalah kumpulan masail. Sedangkan masail itu adalah maudhu' dan mahmul. Seluruh maudhu'atnya itu dikumpulkan menjadi maudhu'ul mantik. Maudhu'ul ilmi. Sehingga untuk membahas maudhu' itu kita membutuhkan tasawur permasalahan-permasalahan dalam mantik, dan itu sulit. Dan itu sulit difahami secara baik sebagaimana seharusnya difahami. Tapi biasanya disampaikan untuk sekedar pengetahuan awal saja bahwa maudhu'nya mantik intinya inilah yang membahas tentang ini. Gitu. Sebagaimana misalnya maudhu'nya ilmu fikih itu apa? Pokoknya tentang af'al al-mukallafin. Al-mukallafin min haitsu kadza-kadza, itu biasanya tidak terlalu dijelaskan secara detail karena memang sulit pembahasannya, belum saatnya bagi mubtadi'in. Nah, inilah perjalanan yang akan kita lalui. 4 pembahasan inti dalam mantik. Akan tetapi katakanlah ini adalah ruangan permainan kita sampai pertemuan terakhir nanti. Ruangan permainan kita. Kalau kita anggap ini adalah rumah, kalau kita anggap ini adalah ruang apa ya? Ruang permainan gitu ya. Maka orang tidak bisa langsung masuk ke dalam ruangan kedua sebelum melewati ruangan pertama. Dia akan bisa masuk ke dalam lewat ruangan keempat sebelum melewati ruangan ketiga. Yang ketiga tidak bisa dilewati kecuali yang kedua. Jadi berurutan. Nah, kalau kita anggap ini adalah rumah, nanti rumah tersebut ada 4 ruangan, 1, 2, 3, 4. Ruangan tersebut, rumah tersebut itu bentuknya seperti ini. Ini pintu gerbangnya. Kita baru masuk, baru sini. Artinya apa? Samanya luas. Samanya luas. Terasnya. Ya, terasnya luas. Kita belum masuk di taman. Ruang tamu, ruang keluarga. Jadi kita jalan-jalan dulu ada di tamannya ini. Ini pintu masuk rumahnya. Apa yang disebut dengan madkhal? Maka yang disebut dengan isabul. Nah, terus apa yang ada di sini?
akan kita jelaskan. Al-kulliyatul khams. Al-kulliyatul khams itu al-kulli, ketika kita menjelaskan al-kulliyatul khams maka kita harus memahami apa itu al-kulli. Sedangkan kulli nanti akan ada pembahasannya. Singkatnya terlebih dahulu gambaran umumnya, kulli itu adalah makna, atau secara umum ini semua ini adalah makna. Pada hakikatnya mantik adalah makna. Qiyas, ketika kita tadi memikirkan yang HP itu, HP saya memiliki harga jual. Semua yang memiliki harga jual bisa digadaikan. Qiyas itu bukan yang lafadznya itu, sejatinya bukan, tapi yang ada dalam otak kita. Ketika proses ketika yang diungkapkan ini ada dalam otak kita, itu yang namanya qiyas, bukan lafadznya di sininya. Jadi qiyas itu mantik itu pembahasannya bukan tentang lafadz, bukan tentang kata-kata, tapi tentang sesuatu yang ada dalam akal kita. Ketika kita menyusun sesuatu, kemudian kita mengetahui sesuatu yang lainnya, itu yang disebut dengan proses qiyas, bukan yang kita ucapkan. Walaupun yang kita ucapkan kemudian dikatakan seperti itu majazan untuk memudahkan. Nah, qiyas seperti itu. Qadaya juga iya. Qadaya. Kemudian ta'rif juga iya. Kulliyat khams juga iya. Artinya semua ini seharusnya dibahas dalam makna. Tapi ternyata makna itu tidak bisa diungkapkan, tidak bisa ditransfer kecuali kita membutuhkan alatnya. Ketika kita ingin mentransfer makna yang ada dalam otak saya kebingungan. Bagaimana cara mentransfer makna yang ada dalam otak saya? Itu ternyata ada banyak cara. Ada yang bil lafaz, ada yang bi ghairil lafaz. Falah berdiri. Nah, ketika saya mengatakan falah berdiri, itu ada dalam benak saya ingin falah berdiri. Bagaimana ya menyampaikan apa yang dalam otak saya? Akhirnya saya mengatakan apa? Falah berdiri, menggunakan lafaz sehingga falah berdiri, arah duduk. Nah, itu juga iya. Saya ingin falah duduk. Nah, kemudian ternyata duduk. Bagaimana saya mentransfer apa yang saya inginkan pada falah? Untuk falah duduk. Itu bil lafaz. Ada kalanya mentransfer makna itu bi ghairil lafaz. Misalnya bi ghairil lafaz adalah isyarat misalnya. Kita mau ke asyir misalnya. Mau ke sabi. Padahal kita nggak bilang apa-apa ya, nggak bilang kata-kata apa. Kita cuma gini. Nah, kemudian supirnya atau kondekturnya tahu, ya lah tahu mau ke sabi. Padahal kita nggak bilang apa, cuma gitu. Nah, kemudian kita juga misalnya mau bilang lambat, jangan cepat-cepat gitu. Sambil nyebrang gitu. Itu kenapa supirnya paham gitu, kemudian ngerem gitu ya, kemudian lambat. Kenapa? Ada makna yang tertransfer. Padahal kita nggak mengatakan, kita hanya tapi ternyata ada makna yang tertransfer. Nah, itu adalah beberapa cara mentransfer makna apa yang ada dalam benak kita kepada benaknya orang lain. Bagaimana mentransfer? Kalau kode. Kode itu mana yang nggak sampai? Ada yang bil lafaz, ada yang bil ghairil lafaz. Kode itu Iya. ada yang bil lafaz juga, ada yang bil ghairil lafaz. Seperti yang biasa saya kode itu kan bil lafaz. Bukan? Cuman Saya mencontohkan kopi gitu ya. Salah, nggak ada soalnya. Itu lafaz gitu ya. Nah, itu lafaz, bukan bil ghairil lafaz. Tapi kan maknanya udah bisa dengan lafaznya. Iya, tapi beda. Kan nanti bil lafaz itu ada yang bil akal, ada yang bil qada, ada yang bil wada. Nanti ada pembahasannya. Intinya adalah bahwa kita perlu mencari pembahasan. Kita perlu mencari perwakilan untuk al-kulliyatul khams dibahas. Kita ingin masuk ke dalam qiyas tidak bisa dimasuki kecuali lewat al-qadaya. Qadaya adalah premis-premis. Itu sudah menghukumi maudhu' mahmul. Sebelum kita menghukumi maudhu' kepada mahmul, kita terlebih dahulu mentasawurkan apa itu maudhu', apa itu mahmul. Maudhu'nya apa, mahmulnya apa. Sehingga kita membutuhkan ta'rif.
Karena ta'rif membahas dalam tasawurat. Kemudian untuk masuk ke dalam ta'rif, ternyata kita tertuntut untuk membahas al-kulliyatul khams. Al-kulliyatul khams dan semuanya itu termasuk dalam makna. Sedangkan makna tersebut ingin kita sampaikan kepada orang lain. Coba bayangkan kalau saya menyampaikan mantik dari awal sampai akhir menggunakan isyarat. Itu bagaimana sulitnya saya menyampaikan itu menggunakan isyarat. Yang sederhana saja, misalnya di sini yang paling cerdas siapa? Zidni, tolong jelaskan bahwa planet Pluto itu adalah planet ketujuh dalam galaksi Bima Sakti tanpa kata-kata. Iya, jelasin. Tanpa kata-kata. Jelaskan makna itu. Coba pertama menggunakan gerakan untuk menunjukkan planet Pluto. Kemudian planet yang ketujuh dalam galaksi Bima Sakti. Itu gimana? Oke, itu yang terlihat gitu ya. Apalagi yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat tapi masih kita rasakan atau masih bisa diteliti. Misalnya lapisan ozon adalah lapisan yang melindungi bumi dari sengatan matahari, sinar matahari. Itu gimana lapisan ozon digambarkan untuk mengungkapkan makna itu. Padahal kalau saya pakai kata-kata kan langsung tertransfer gitu ya maknanya ya. Tapi kalau tidak pakai kata-kata ternyata sulit sekali. Apalagi sudah sampai ke derajat yang tidak bisa kita rasakan. Kalau bil kitabah dengan tulisan, bil kitabah itu termasuk bi ghairil lafadz. Bi ghairil lafadz, tapi itu adalah perwakilan lafadz yang paling kuat. Perwakilan al-lafadz yang paling kuat. Nanti dari lafaz juga terbagi saya. Isyarat. Apa? Yang dari lafaz juga terbagi. Iya, nanti akan terbagi. Makanya di sini taksimnya mereka para ulama itu sangat luar biasa, menggunakan bi ghairil lafadz. Berarti di sini hasrnya apa? Akli. Jadi jangan tanya itu kitabah seharusnya ada dong bil lafadz, ada kitabah atau isyarat. Nah, semuanya masuk ke dalam bi ghairil lafadz. Apapun yang disebutkan selain lafadz masuk ke dalam bi ghairil lafadz. Semuanya. Jadi sudah hasrnya adalah hasra akli. Kenapa perlu seperti ini? Kenapa perlu lafadz sama bi ghairil lafadz? Karena bi ghairil lafadz itu tidak kita maksudkan. Sehingga kita tidak perlu membahas bertele-tele dalam lafadz. Kemudian bi ghairil lafadz ada berapa saja, ada apa saja. Kita tidak akan membahasnya. Kenapa? Karena kita menyebutnya untuk bisa memahami ini. Bididit tu'raful asya. Kita menyebut bi ghairil lafadz untuk memahami bil lafadz. Sehingga kita sebutkan ini, tapi setelah disebutkan dibuang. Setelah dirasakan manisnya sakit ya. Apa sih harusnya? Intinya bahwa ternyata untuk mentransfer makna itu memiliki dua cara. Satunya adalah bil lafadz. Apa itu lafadz? Ini lafadz atau bukan? Baru lafaz. Nah, ini adalah kitab. Nah, ketika saya suarakan menjadi zaidun, lafadz atau bukan? Ketika saya ungkapkan daizun, lafadz atau bukan? Akin, daizun. Nah, lafadznya muhmal. Nah, ada yang lafadz, ada yang bi ghairil lafadz. Itu termasuk dalam ad-dal. Ad-dal ada dua. Ad-dal al makna. Ada yang berupa lafadz, ada yang berupa ghairul lafadz. Atau ma laysa bil lafz. Nanti akan ada pembahasan rincinya. Oke. Oleh karena kita membutuhkan dal, kemudian kita melihat dal itu ada yang berupa lafadz dan ada yang bukan lafadz, kemudian kita harus memilih. Kita harus memilih mana di antara lafadz dengan ghairul lafadz yang kita ingin bahas dalam pembahasan mantik, tapi bukan masuk dalam fan mantik.
kita bahas karena kita membutuhkan itu. Mana yang kira-kira akan kita gunakan antara lafaz dengan ghairul lafaz? Yang lafaz, karena ghairul lafaz tadi sulit kita menggunakannya dalam beberapa kondisi, kita kesulitan. Nah, sehingga ghairul lafaz tidak akan kita gunakan. Yang kita gunakan adalah yang lafaz. Oke, kemudian kita menemukan bahwa nanti akan ada pembahasannya. Oke, intinya adalah al-lafzu. Oleh karena itu ada pembahasan al-alfaz. Sehingga di dalam mantik nanti kita akan membahas al-alfaz. Dalam baitnya musta'malul alfaz haitsu. Akan tetapi pembahasan alfaz ini dalam mantik karena dia dimasukkan disebabkan kebutuhan, maka dia adanya boleh hanya sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, maka pembahasan lafaz di dalam mantik tidak dibahas dari berbagai sisi. Tidak dibahas dari segi naik tingginya nada yang diungkapkan, yang digunakan. Tidak menggunakan sukun atau tidak sukun di akhir lafaznya. Tidak membahas banyak atau tidak banyaknya. Tidak membahas itu. Tidak membahas indah atau tidak indahnya, tidak membahas itu. Yang kita bahas adalah bagaimana lafaz menunjukkan kepada makna. Karena itu adalah pembahasan yang dibutuhkan di dalam ilmu mantik. Maka ada pembahasan ad-dalalah. Dalalatul lafzi. Maka kita tertuntut untuk membahas ad-dalalah. Dalalah, kemudian kita masuk ke dalam al-fadh. Al-fadh baru masuk ke dalam al-kulliyatul khams. Berarti di sini ada ad-dalalah. Di sini ada al-alfadh. Atau kalau pengen lebih singkat, ini dibuang, kita masuk ke dalam al-fadh. Ruangan depan ada ruangan al-fadh. Yang termasuk di dalamnya ad-dalalah. Dalalah dan alfaz sama-sama bukan pembahasan inti dari mantik. Sehingga kalau di Indonesia masih belajar dalalah itu ada yang tadammuni, ada yang wad, ada yang iltizami, ada yang mutabaqi, mutabaqah. Berarti masih ada di bawah. Berarti masih ada di teras. Nah, karena inti masuknya ada di al-kulliyatul khams. Kita usah yang pertama itu masuk tulisannya Mana? Mana? ini yang pertama ini Al-alfadh. yang disilang Yang disilang. Ad-dalalah. adalah Bukan nagorinya, nagorinya ikut ke samping. Alfaz itu keluar dari lamsun al-asyuri untuk bertanggung itu. Apa? Dalalahnya. Alfaz itu keluar dari mana? Lafaz itu keluar dari Alfaz ini. Yang itu poin baru lagi. itu poin baru lagi. Poin baru. kenapa yang mau bahasa adalah kenapa disilang Yang mana? yang pertama Oh, tadi saya mengatakan kalau mau disingkat maka tidak perlu dalalah kemudian alfad. Langsung saja alfad. Walaupun nanti dibahas juga dalalah. Kalau disingkat maka pembahasannya adalah mabahisul alfaz. Tapi tetap dalalah akan dibahas. Oke, pada pertemuan ketiga ini kita akan masuk ke dalam kitab. kemarin dibahas Dan kalau untuk saya memahami naskah dalam Quran dan mereka itu kan Maksudnya bagaimana? Artinya ditanya kenapa? enggak kayak kan usul fik juga butuh nanti. Mhm. Nah, kan jadi masalah kan kayak memahami naskah Quran. Quran kan bukan untuk maksudnya lafaz. Nas Quran bukan lafaz. Al-Quran aslinya memang bukan lafaz. Al-Quran aslinya memang bukan lafaz. Tapi kita membahas ma yadullu ala hadzal ma'na, dzalikal ma'na an-nafsi. Karena bukan makhluk
dan itu tidak bisa kita bahas, sehingga kita membutuhkan dalnya. Nah, lafaz yang kita baca itu adalah dal ala al-kalam an-nafsi. Itu bukan Qur'annya, yang kita lafazkan bukan Qur'annya, yang tertulis bukan Qur'annya, tapi itu menunjukkan kepada Al-Qur'an. Qur'an yang hakikinya. Itu enggak mahfuz. Dan akan dipakai dalam Al-Quran. Salah satu penggunaan mantik dalam Al-Quran yang sering diantaranya yang sering dicontohkan adalah "Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata." Itu di situ ayat Qur'annya mengajak kita untuk berpikir. Di sana berupa tasdiq dan ini berupa qadaya masuk ke dalam qiyas. Nanti qiyas kita akan mengenal ada qiyas iqtirani, ada qiyas istisnai. Kebetulan yang kita contohkan selalu adalah yang iqtirani, karena iqtirani itu lebih sederhana dibandingkan istisnai. Karena istisnai itu gabungan dari iqtirani, dalam artian qadiyah syartiyah itu gabungan dari qadiyah hamdiyah. Oleh karena qadiyah syartiyah itu gabungan dari qadiyah hamdiyah, maka kita harus membahas ajza terlebih dahulu. Berarti kita harus mengutamakan qadiyah hamliyah terlebih dahulu. Qadiyah hamliyah dibahasnya dalam qiyas iqtirani. Ya, kita harus mengawalkan qiyas iqtirani. Qiyas iqtirani singkatnya lebih sederhana dibandingkan qiyas istisnai. Oleh karena itu kita selalu mencontohkan yang iqtirani. Kebetulan ayat tersebut tadi itu dalam istisnai. Oke, apa istisnainya? Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Sebelum masuk ke sana, saya memberikan tanda terlebih dahulu dalam kalam yang adi. Pada pertemuan evaluasi bulanan dua dari kemarin, kemudian yang kedua, saya mencontohkan ketika memberikan pertanyaan, jika HP saya lempar ke lantai dasar dan di bawah itu adalah bebatuan, maka HP saya akan pecah. Kemudian HP saya pecah. Apakah itu berarti saya lempar dari lantai 6 ke lantai dasar? Belum tentu. Karena bisa saja pecahnya karena alasan lain. Dipukul pakai apa? Palu. Oh, pakai palu. Keren sih. Bisa juga. Kalau yang mukul kita emosi. Kalau yang mukul lagi emosi. Mukulnya ke santai. Oke, artinya dalam qiyas istisnai itu ada aturannya. Aturannya jika seperti ini maka seperti itu. Seperti ini, oh berarti seperti itu. Tidak seperti itu, belum tentu. Oh, itu nanti akan ada kaidahnya. Itu dalam kalam yang adi. Kemudian masuk ke dalam yang Al-Qur'an ini. Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Kalau seandainya ada Tuhan selain Allah, kalau seandainya ada lebih dari satu Tuhan, maka seharusnya alam ini sudah hancur lebur dari asalnya. Tapi kenapa masih merotab seperti ini? Ini bagi yang nanti dalam qiyas istisna ini nanti akan dibahas mulazamah. Mulazamah itu apakah benar jika seperti ini maka seperti itu? Itu ada pembahasannya sendiri. Jika seperti itu maka benar atau enggak? Itu dibahas dulu. Ketika sudah meyakini benar bahwa jika ada lebih dari Tuhan, satu Tuhan, maka alam semesta, baru kita bisa melanjutkan setelahnya. Tapi sebelum itu selesai, maka kita tidak akan bisa melanjutkan setelahnya. Jadi diyakini dulu nih bahwa benar atau tidak bahwa jika ada lebih dari satu Tuhan, maka alam semesta ini akan hancur. Itu harus disepakati terlebih dahulu. Katakanlah kalian nggak mikir, katakanlah kalian sepakat gitu ya. Iya nggak sih? Katakanlah kalian sepakat. Kalian belum mikir kan? Kalian hanya mendengar dari para ulama bahwa Tuhan itu ada satu. Bahwa kalau bukan satu, maka akan semesta ini akan hancur gitu. Selama ini masih berupa apa pengetahuan ini? Khobar dari ulama dan khobar dari Al-Quran. Khobar dari Al-Quran sebagai asal, khobar dari ulama sebagai pemahaman terhadap ayat tersebut. Karena barangkali ayat tersebut memiliki makna lain. Oh, ternyata pemahaman terhadap ayat tersebut dibenarkan karena para ulama memang memahami seperti itu.
Berarti kita mengetahuinya lewat khobar, baik khobar lewat ulama maupun lewat Al-Quran. Al-Quran sebagai asal, ulama sebagai pembantu bahwa kita memahami Al-Quran tersebut dengan pemahaman yang benar. Oke, lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Anggap kalian sudah yakin bahwa kalau terjadi itu maka akan terjadi itu. Kalau terjadi A maka akan terjadi B. Ternyata kita melihat dengan realita, ternyata lam yafsuda. Ternyata alam semesta ini belum rusak, belum hancur dan masih sangat rapi. Alam semesta ini jangan dilihat hanya bumi saja ya. Alam semesta itu adalah bumi dan planet-planet yang lainnya itu adalah alam semesta. Walaupun di sini yang dimasukkan adalah langit dan bumi dalam ayat ini. Oke, langit dan bumi ini kalau seandainya tidak ada yang mengatur, seandainya yang mengatur adalah lebih dari satu Tuhan, maka seharusnya sudah hancur lebur. Nggak tahu dalilnya ya. Sebagian kalian mungkin sudah tahu dalilnya, tapi saya anggap kalian sudah mengetahui. Oke. Kalau ada lebih dari satu maka hancur lebur, ternyata nggak hancur lebur, berarti tidak lebih dari satu. Berarti tidak lebih dari satu. Nah, kalau ada cermin biasa saya banting ke batu maka pasti pecah. Kalau ada cermin biasa saya banting ke batu maka pasti pecah. Ternyata tidak pecah. Artinya tidak saya banting ke batu. Dipukul enggak? Itu bukan pembahasan kita. Intinya adalah bahwa dalam benak kita, dalam pengetahuan kita, kalau kita membantingnya ke batu yang keras maka akan pecah. Ternyata tidak pecah. Berarti tidak dibanting. Berarti tidak dibanting. Gitu. Nah, seperti ayat yang tadi, kalau seandainya ada lebih dari satu Tuhan, berarti akan hancur. Tidak hancur, berarti tidak lebih dari satu. Gitu. Tidak lebih dari satu. Itu adalah qiyas. Itu juga berpikir. Itu adalah contoh berpikir di dalam yang diajarkan dalam Al-Quran. Jadi apa? Untuk mengisbat sesuatu, Al-Quran ini mengatakan apa? Sebetulnya ingin mengatakan apa? Fihi ma ilahun wahid faqat. Ingin mengatakan seperti itu. Kenapa bahasanya adalah laukana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Ingin mengajarkan kita bagaimana kita menggunakan akal dengan benar. Ingin mengajarkan kita bagaimana kita harus belajar mantik. Ini ribut banget sih. Jangan ikutan ribut. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kitabnya. Siapa yang baca? Allah suka baca biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau untuk membedakan ketika membaca nazm, qala nazim, untuk membaca syarahnya qala syarih. Dibaca nazmnya terlebih dahulu dari pertama sampai sebelum hukum istighol, dibaca nazmnya kemudian baca syarahnya. قال الناظم رحمه الله تعالى الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجة وحكى عنه من سماء الأقل كل حجاب من سحاب الجهل حتى بدت لهم شموس معرفة رأوا مخدراتها منتشرة نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام انفصلنا بخير من قد أرسل وخير من حاز المقامة العلى محمد سيد كل مكتفى على عربي الهاشمي المصطفى صلى عليه اللهم على من حل يقول بالنهر المعالي الوجدة وآله وصحبه ذوي الهدى من شبه بأنه في الاهتداء وبعد فالمنطيق للجنان نسبته كالنهر اللسان فيقسم الأفكار عن غير الخطأ وعن نقيق الفهم يكشف الغطاء
فهاك من أصوله قواعد تجمع من فنونه فوائدا سميته بسلم المرونة بركابه سماء علم المنطقي والله أرجو أن يكون خالصا لوجه الكريم ليس خالصا وأن يكون نافعا للمبتدئ به إلى المطورات يهتدي. قال الشاعر رضي الله عنه وأرضاه: الحمد لله الملهم للصواب والصلاة والسلام على سيدنا محمد الناطق بالحكمة وفصل الخطاب وعلى آله وأصحابه الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان على الدوام. وبعد، فيقول الشيخ الإمام العالم العلامة الحبر الفهامة شمس الملة الفهامة الحبر الفهامة شمس الملة والدين أحمد الدمنهوري بلغه الله الأمال ورزقه التوفيق في الأقوال والأفعال. قد سألني بعض الطلبة المبتدئين أن أشرح سلم المنطق شرحا يكون في غاية اللين وألا أزيد على حل ألفاظه ليظفر بفهم معناه من هو من حفاظه فأجبته لذلك مستعينا بالقادر المالك وسميته بإيضاح المبهم من معاني السلم طالبا من السميع البصير أن ينفع به كما نفع بأصله إنه على ذلك قدير. أقول الحمد. Langsung lanjut ke wabah. Syarah dari wabah. Wabah al-mantiq. قال الشارح: أقول لفظة بعد تكون أقول لفظة بعد kalau jadi maf'ul saja aku Lafzatan ba'du. أقول لفظة بعد تكون ظرف الزمان كما في قولك جاء زيد بعد عمرو. ممكن بعيد لفظة بعد. وأقول لفظة بعد تكون ظرف زمان تكون ظرف زمان ظرف زمان ظرف زمان. أقول لفظة بعد تكون ظرف زمان كما في قولك جاء زيد بعد عمرو وظرف مكان كما في قولك دار Di زيد sini ba'd. Dibacanya ba'd. بعد. لفظة بعد تكون ظرف زمان كما في قولك جاء زيد بعد عمرو وظرف مكان كما في قولك دار زيد بعد دار عمرو. ويصح استعمالها هنا في المعنيين باعتبارين. أولا باعتبار أن زمن النطق زمن النطق بما بعدها بعد زمن النطق بما قبلها أو باعتبار أن مكانه في الرقم بعده. Apa itu raqam? Urutan kitabah. Kitabah. Raqam yani kitabah. Raqam di sini maksudnya adalah kitabah. وهي هنا دالة على الانتقال من كلام إلى آخر. Nah, berarti wa ba'du fal mantiqu lil janani. Bisa dzaraf makan, bisa dzaraf zaman. Zaman bi'tibari nutqi. Setelah itu tadi, setelah saya mengatakan itu wa ba'du. Wa ba'da nutqi bidzalik kita akan masuk. Atau dzaraf makan. Dzaraf makan berarti ketika dalam tulisan. Setelah itu ditulis muqaddimah tadi wa ba'du. Setelah tulisan tersebut, tulisan setelahnya. Ba'd di situ bisa dzaraf makan, bisa dzaraf zaman.
وهي هنا دالة على الانتقال من كلام إلى آخر فلا يؤتى بها في أول الكلام. Nah, ba'ad digunakan untuk intiqal dari kalam ke kalam. Tadi kalam tentang hamd, tentang sholawat, tentang khutbah, kemudian masuk ke dalam pembahasan. Jadi sehingga tidak diungkapkan di awal pembicaraan khalis. Masuk tiba-tiba wa ba'd. Tidak. Tapi setelah mengatakan sesuatu wa ba'd. Artinya ingin berbicara hal lain. Lanjut. والمنطق مصدر ميمي يطلق بالاشتراك على النطق بمعنى اللفظ وعلى الإدراك والمراد به هنا الفن المؤلف فيه هذا الكتاب سمي بهذا الاسم لأنه يقوي الإدراك ويقسمه عن الخطأ فهو قانون ويقسمه عن الخطأ فهو قانون تقسم مراعاته الذهن عن الخطأ في فكره. Nah, itu ta'rif yang sudah kita jelaskan. فمن راعى قواعد هذا الفن لا يتطرق إليه الخطأ في الفكر كما أن من راعى قواعد النحو لا يتطرق إليه الخطأ في المقال وإلى هذا المعنى أشار بقوله فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان فيقسم الأفكار للجنان نسبته كنحو اللسان فيقسم الأفكار أي يحفظها عن غير الخطأ. والجنان يطلق Ini على tidak akan saya jelaskan panjang lebar secara wafatnya, apalagi awal-awal. Syekh Husain pun melakukan hal itu, melakukan muqaddimah dari alhamdulillah sampai ke yang tadi itu tidak dijelaskan karena itu bukan pembahasan dari mantiq, bukan masailul mantiq. Sedangkan kita tidak ingin terlebih dahulu di awal-awal untuk tersibukkan dengan hal-hal yang bukan mantiq. Kita ingin masuk dalam pembahasan mantiq, kalian ingin disampaikan masailul mantiq sampai paham masail dari A sampai Z-nya secara umum, kemudian paling tidak dasar-dasarnya kalian mengetahui secara umum. Nah, baru nanti setelah masuk marhalah itu berarti kalian sudah masuk dalam marhalah mubtadi'in. Ketika kalian sudah mulai mentasawurkan, kalian berarti siap untuk masuk ke dalam marhalah mutawassitin. Karena mubtadi'in adalah yang belum mengetahui tasawur masail. Nah, sedangkan saya ingin menyampaikan kalian bagaimana kalian mendapatkan tasawur masail tersebut. Nah, makanya tidak ingin kita tidak ingin waktu kita yang sangat sempit ini karena masalah waktu saja. Tidak ingin waktu kita yang sangat sempit ini kita gunakan untuk yang bukan ke inti mantiknya. Makanya muqaddimahnya sengaja kita tinggal. Nanti kalau ada sempat waktu tambahan mungkin bisa kita baca. Tapi kita tidak akan membaca di awal. Nah, lanjutkan. Makanya kita langsung masuk ke dalam wa ba'du. Setelah itu lafadznya pun di situ lafadz yang tidak ada hubungan dengan mantik akan kita tinggalkan. والجنان يطلق على القلب والمراد به هنا القوة المفكرة وإضافة الغي إلى الخطأ من إضافة العام إلى الخاص إذا الغي الضلال والخطأ نوع منه قوله Bukan إذ الغي الضلال والخطأ نوع منه قوله وعن دقيق الفهم من إضافة الصفة إلى الموصوف فالمصدر بمعنى اسم مفعول أي المفهوم الدقيق والغطاء بكسر الغين والمعنى أن من تمكن من هذا الفن صار النظري من المعاني المستورة ضروريا مكشوفا واضحا له وهذا أمر مشاهد لا يحتاج لبيان وهكا اسم فعل بمعنى خذ اسم فعل بمعنى خذ وقواعد معموله
ومن أصوله حال من قواعد ومن تبعيدية أي خذ قواعد هي بعض أصوله أي قواعده إذ القاعدة والأصل بمعنى واحد وهو أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته كقول النحاة الفاعل مرفوع وقول المناطقة الموجبة الكلية عكسها موجبة جزئية. Nah, dari sini berarti kita mengetahui bahwa sulam ini belum semuanya pembahasan mantik, belum semuanya. Tapi ini adalah pembahasan dasar sekali yang harus diketahui. Ini adalah kitab yang masya Allah mubarak dan bermanfaat. Sebagaimana Allah telah menjadikan matanya bermanfaat. Padahal secara ilmiah dalam mantik banyak ulama yang mengatakan bahwa lebih baik kita mengawali mantik dengan isawuji, bukan dengan sulam. Secara ilmu, secara permasalahan ilmu, itu lebih baik isawuji dibandingkan sulam. Akan tapi Allah meridhoi sulam itu lebih masyhur. Sulam lebih banyak dipakai. Di samping memang nawaman, kemudian juga Allah alam karena alasan-alasan tertentu yang Allah buat sehingga sulam lebih banyak digunakan. Dan memang pengarangnya Imam Akhdari itu adalah seorang sufi yang terkenal mustajab dakwah. Mustajab. Nah, والفنون الفروع والفوائد جمع فائدة وهي في الأصل ما استفيد من علم أو مال والمعنى أن هذه القواعد تجمع فروعا والفروع تشتمل على فوائد. ثم قال الناظم سميته بسلم المنورق يرقى به سماء علم المنطق والله أرجو أن يكون خالصا لوجهه الكريم ليس خالصا وأن يكون نافع المبتدئ به إلى المطولات يهتدي. أقول الضمير المتصل بسميته يعود على المؤلف المفهوم من السياق وسمي يتعدى لمفعولين. Nah, jadi samaituhu, padahal kembalinya kemana? Wasamma. Itu adalah mu'allaf yang difahami dari siyak. وسمى يتعدى لمفعولين للأول بنفسه وللثاني بنفسه أو بالباء كما هنا. وسلم ما له درج يتوصل به من سفر إلى علو واستعماله في المعاني مجاز. والمنورق بتقديم النون المزين يرقى يسعد. وعلم المنطق المراد به المسائل وشبه تلك المسائل بالسماء وشبه تلك المسائل بالسماء بجامع البعد. والمعنى والمعنى أن هذه المسائل التي نظمتها وسميتها بالسلم والمعنى أن هذه المسائل التي نظمتها وسميتها بالسلم سهلة يتوصل بها إلى المسائل البعيدة الصعبة. ثم طلب من المولى سبحانه وتعالى أن يكون تأليف هذا الكتاب خالصا من الرياء فقال والله أرجو إله أي آمن والوجه الذات والخالص الناقص. ثم طلب منه سبحانه أن ينفع به المبتدئ وأن يتوصل به إلى الكتب المطولات فقال وأن يكون نافع الرياء. والمبتدئ من ليس له قدرة على تصوير مسائل الفن. Ini ta'rifnya mubtadi, mutawasid dan muntahi. من ليس له قدرة على تصوير مسائل الفن الذي يقرأ فيه فإن قدر على ذلك
فمتوسط وإن قدر على إقامة دليلها فمنتهٍ وقد أجاب المولى سبحانه المؤلف بعين ما طلب فكل من قرأ كتابه هذا بنية فكل من قرأ كتابه هذا بنية واعتناع يفتح الله عليه في هذا العلم وقد شاهدنا ذلك وقد أخبرنا شيخنا عن أشياخه أن المؤلف كان من أكابر الصوفية وكان مجاب الدعوة رحمه الله تعالى ونفعنا ببركاته وأعاد علينا من صالح دعواته. ثم وقال الناظم والخلف في جواز الاشتغال به على 3 أقوال فابن الصلاح والنوار حرما وقال قوم ينبغي أن يعلما والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل الفقيه ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. أقول Nah, kenapa dibaca liyah tadi? قال الشارح ذكر في هذا الفصل حكم الاشتغال بعلم المنطق. ذكر حكمه. ذكر في هذا الفصل حكم الاشتغال بعلم المنطق. حكم الاشتغال بعلم المنطق لكونه من المبادئ العشرة التي ينبغي لكل شارع في علم أن يقف عليها ليكون على بصيرة فيما يشرع. Nah, masuk ke mabadi asyra, buka internet kalian. Ada yang punya paketan? Nunggu HP? Ada proyek nggak? Oke, saya kirim ke Muhayyad kirim ke grup. Saya bacakan terlebih dahulu, nggak apa-apa. Nanti ada juga di sini. Muhayyad ada paketan nggak? Ada Ustaz. Aman Ustaz. Enggak Pak, catering nanti Ustaz. Udah nulung dan saya. قال الشارح أقول ذكر في هذا الفصل حكم الاشتغال بعلم المنطق لكونه من المبادئ العشرة التي ينبغي لكل شارع في علم أن يقف عليها ليكون على بصيرة فيما يشرع فيه وقد استوفى مبادئ هذا الفن شيخ مشايخ شيخنا سيدي سعيد قدورة في شرحه لهذا الكتاب فمنها الاسم وقد تقدم أن هذا العلم يسمى المنطقي ويسمى معيار العلوم وعلم الميزان ومنها التعريف وتقدم التعريف. Nah, dari penamaan di sini dikatakan ismuhu wasmuhu al-mantiq wa yusamma aydan bil mizan wa bi mi'yaril ulum. Yang menamai mi'yarul ulum adalah Imam Ghazali. Wa kana Syekh Ar-Rais, siapa Syekh Ar-Rais? Siapa Syekh Ar-Rais? Syekh Rais yang dimaksud adalah Ibnu Sina. Wa kana Syekh Ar-Rais yusammihi khadimul ulum. Namai mantik sebagai khadimul ulum.
Qul alhamdulillah. Alhamdulillah. Awal dikasih tahu. Sudah tadi. Nah, khadimul ulum. Kenapa dinamai khadimul ulum? Idh laisa maqsudan fi nafsihi bal huwa wasilatun ilaiha. Karena di antara disiplin ilmu yang lainnya, ilmu mantik bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia ada untuk melayani ilmu yang lainnya. Saya ada untuk kamu gitu ya. Pegadaian. Apa? Pegadaian kan gitu. Apa? Pengandaian. Pengandaian. Pegadaian. Mengatur masalah atau permasalahan. Oh, pegadaian. Sih. Idh laisa maqsudan fi nafsihi bal huwa wasilatun ilaiha fahuwa ka khadimun laha fahuwa ka khadimin laha. Karena dianggap sebagai khadim. Bil ulum jami'an, ulum berarti funun, berarti disiplin ilmu semuanya. Siapa cari sendiri. Kenapa? Karena semuanya itu adalah isinya tasawur sama tasdiq. Isinya tasawur sama tasdiq. Untuk mentasdik membutuhkan tasawur. Sedangkan pembahasan tasawur dan tasdik dibahas dalam mantik. Sehingga kan ilmu kan masail. Nah, masail kan maudhu sama mahmul. Sebelum kita memahmulkan maudhu, menghukumi mahmul ini kepada maudhu, maka kita terlebih dahulu mentasawurkan apa maudhunya dan apa mahmulnya. Dan kaidahnya dibahas dalam mantik. Kemudian untuk menyapai suatu tasdiq nawari kita membutuhkan qiyas. Sedangkan qiyas dibahas dalam mantik juga. Oleh karenanya mantik itu sangat dibutuhkan dalam semua ilmu. Dalam artian ilmu masail, dalam semuanya. Ilmu apapun isinya masail. Nah, makanya mantik itu sangat dibutuhkan. Fahuwa ka khadimin laha. Wa kana Abu Nasr al-Farabi yusammihi ra'isal ulum bi asriha. Bahkan Al-Farabi menamai mantik dengan ra'isul ulum bi asriha. Bi asriha ay semuanya, semua ulum. Ra'isul ulum jami'an. Ra'is jami'il ulum. Kenapa? Linafadhi hukmihi fiha. Karena hanya mantiklah yang bisa menghukumi ilmu yang lainnya. Enggak, ini salah ini. Enggak, ini salah. Ini salah. Ini benar. Ini benar, ini salah. Tapi ilmu yang lain enggak bisa menghukumi mantik. Mantik bisa menghukumi yang lain. Seluruh ilmu itu bisa dihukumi oleh mantik, tapi tidak ada satu ilmu yang bisa menghukumi mantik. Seperti Tuhan ilmu. Seperti Tuhannya ilmu gitu ya. Di bahasa lainnya Tuhannya ilmu gitu ya. Dewanya ilmu adalah mantik. Wa isul ulum bi asriha. Umul ilmi. Bapaknya siapa nanti? Nasr. Nah, wa kana Abu Nasr al-Farabi yusammihi ra'isal ulum bi asriha linafadhi hukmihi fiha fayakunu ra'isan hakiman 'alayha. Zakarahu Sayyid Qaddasa sirrah. Sayyid Syarif al-Jurjani. Wa inna ma summiya bil mantiq li'anna al-mantiq fil asli. Kenapa namanya itu mantik? Kenapa ilmu mantik namanya adalah mantik? Nah, mantik kan ilmu mantik kan tentang bagaimana berpikir dengan benar. Nah, kenapa namanya mantik? Nah, karena mantik sendiri itu memiliki arti 3 fil lughah. Katakan idrak, quwwah aqilah ay mahallul idrak. Quwwah aqilah adalah mahallul idrak. Wa 'ala nutqi alladhi huwa talaffuz ay alladhi yubrizu dzalikal idrak. Karena idraknya adalah sesuatu yang maknawi, tidak bisa diketahui, sesuatu yang tidak terlihat. Nah, wahadzal fan. Nah, oleh karenanya wahadzal fan bihi yakthurul idraku wa yusib. Dengan disiplin ilmu ini, maka seseorang akan lebih bisa memiliki banyak pengetahuan. Kenapa lebih bisa memiliki banyak pengetahuan? Karena pengetahuannya didapatkan bukan hanya lewat his dan khobar, tapi dia juga bisa menghasilkan lewat nazar. Nah, makanya yakthur al-idrak. Dengan mantik maka yakthurul idrak. Nah, itu hubungan dengan makna idrak dari mantik. Mantik adalah idrak. Berarti di situ mantik nataqa yantiqu nutqan wa mantiqan wa mantiqan. Mantik adalah masdar mim. Nanti maknanya adalah idrak. Kemudian wabihi tataqawwa al-quwwah al-aqilah wa takmul. Kemudian kemampuan berpikir kita akan semakin berkembang
dibandingkan ketika tidak belajar mantik. Akalnya berpikir, akan tapi tidak memiliki kemampuan berpikir yang kuat dibandingkan yang mempelajari ilmu mantik atau yang cerdas dalam ilmu akal. Nah, dengan mantik ini maka akal kita akan lebih kuat dalam berakal, dalam berjalan. Akalnya lebih kuat dalam berjalan. Wabihi itu adalah hubungan dengan makna yang kedua, wa ala al-quwwah al-aqilah. Wabihi takunu al-qudrah ala nutqi. Dengan mantik ini kemudian kita bisa menyampaikan maklumat dengan benar, dengan kokoh. Kita mampu untuk berbicara. Karena kita berkata berdasarkan ilmu. Kita tahu mau bicara apa, dan kita tahu ketika orang mau mempermainan kita tahu akan bicara apa. Nah, itu adalah hubungan dengan makna yang ketiga. Jadi mantik itu yutlaqu ala al-idrak. Berarti saat ini masdar min. Kemudian wa ala al-quwwah al-aqilah. Quwwah aqilah adalah mahalnya dzalikal idrak. Berarti mantik saat itu merupakan isim makan. Kemudian wa ala an-nutqi alladhi huwa talaffuz. Ini juga masdar min. Nah, falamma kana lahu irtibatun bi kulli min hadhihi al-ma'ani ats-thalatha summiya bidzalik. Itu adalah sir dari penamaan mantiq. Nah, lanjutkan. ومنها قال الشارح ومنها التعريف وتقدم تعريفها. ومنها apa? Kembalinya ke mana? Mabadi. التعريف وتقدم تعريف هذا العلم في الشرح ومنها النسبة وتقدم في قول الناظم نسبته إلى. Ini kenapa dibuat matan? Fi qaulil matni. Yang mana? Yang di sini. Wa minha an-nisbatu wa taqaddamat fi qaulil matni. Fi qaulil matni dalam matanya nisbatuhu karena lil lisani. Berarti sama dengan nazam. Maksudnya sama dengan hukumnya? Sudah dijelaskan, sudah disebutkan dalam matan. Wa minha al-hukm. Nah, nisbah di sini memiliki beberapa arti. Nisbah ketika disebutkan nisbah dalam mabadil ulum. Di antaranya maksudnya adalah hubungan antara ilmu-ilmu yang lainnya dari segi apakah merupakan mubayana, tabayun, nisbahnya apakah tabayun ataukah tasawi ataukah umum khusus mutlak ataukah umum khusus wajhi. Ada dibahas apakah dia kulli ataukah juz'i dari ilmu lain. Apa posisi dia dari ilmu lainnya. Yang disebutkan dalam kitab Tahqiqul Mabadi al-Ashrah, Mabadi al-Ulum al-Ahada Ashar, Tahqiq Mabadi al-Ulum al-Ahada Ashar, karya Syekh Ali Rajab As-Salihi. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksudkan nisbah adalah rutbah fi ma bainal ulum bil qiyasi ila al-ulum. Artinya min haitsu at-taqdim wa at-ta'khir. Artinya apa? Kita ingin mengetahui mantik ini posisinya di mana di antara ulum. Apakah bisa kita langsung masuk ataukah ada ilmu lain yang harus diawalkan? Itu apakah semisal ilmu fikih, apakah bisa langsung kita masuk ataukah ada ilmu lain yang harus kita awalkan sebelum kita masuk ke dalam ilmu tersebut? Nah, itu maksud dari nisbah. Nisbah fi ma bainal ulum ay bil qiyasi ila al ulum min haitsu at-taqdim wa at-ta'khir. Nah, di sini disamakan dengan nisbahnya di sini dari sisi lain. Yaitu di sini sama-sama ilmu alat, sama-sama menjaga. Cuma yang satunya nahwu itu menjaga lisan minal khata' fi an-nutqi, sedangkan mantiq itu menjaga akal minal khata' fi an-nutqi. Nutq yang pertama berbicara, nutq yang kedua adalah berpikir. وقال الشارح ومنها الحكم وذكره المصنف في هذا الفصل وبقية المبادئ في الشرح المذكور واختلفوا في الاشتغال به على ثلاثة أقوال. الأول المنع وبذلك قال إمام النووي وإمام ابن الصلاح رضي الله عنهما. والثاني الجواز
وبذلك قال جماعة منهم الإمام والثاني الجواز وبذلك قال جماعة منهم Jama'atun di sini minhum Jama'atun koma. والثاني الجواز وبذلك قال جماعة منهم الإمام الغزالي قائلا من لم يعرفه لا ثقة بعلمه أي لا يأمن الدخول لا يأمن الذهول إن عنه عند الاحتياج إليه لعدم القواعد التي تضبطه والثالث وهو المشهور الصحيح التفصيل فإن كان المشتغل ذكي القريحة قوي الفتنة ممارسا للكتاب والسنة جاز له الاشتغال به وإلا فلا واعلم أن هذا الخلاف إنما هو بالنسبة للمنطق المشوب بكلام للمنطق المشوب بكلام الفلاسفة كالذي في طواعده الإمام البيضاوي وأما الخالص منها كمختصر للإمام السنوسي وشمسية وهذا تأليف فلا خلاف في جواز الاشتغال به وهذا تأليف ta'lifu. Kembalinya kemana? تأليفي Kamu khasar ka. Ada ta'lifu asy-syamsiyah. Oh, jadi ta'lifi. وهذا التأليف فلا خلاف في جواز الاشتغال به بل لا يبعد أن يكون didengarkan. Didengarkan setelahnya. بل لا يبعد أن يكون الاشتغال به فرض كفاية بتوقف معرفة دفع الشبه عليه ومن المعلوم أن القيام به فرض كفاية والله أعلم. Nah, di mana-mana ketika para ulama mengatakan wa'lam, maka artinya ada sesuatu yang harus diperhatikan dibandingkan yang lainnya. Itu adalah makna dari tanbih. Wa'lam. Nah, dan para ulama dalam berbagai syuruhnya sulam akan mentanbih hal itu, bahwa perlu diketahui bahwa perbedaannya di sini adalah perbedaan dalam ilmu mantik yang tercampur dengan aqaid falasifah. Kemudian ada pertanyaan barangkali, kalau begitu kenapa sih Imam Akhdari memasukkan khilaf ini? Kan dikatakan tadi kahadat taklif, berarti taklif ini tidak ada khilaf. Kenapa Imam Akhdari memasukkan khilafnya di taklifnya sendiri ini? Berarti seolah mengatakan taklif ini pun itu ada khilafnya. Kalau kita tidak membaca syarahnya, cuma membaca matanya doang, berarti mantik itu ada khilafnya, khilaf yang tiga ini. Lah, para ulama mengatakan maksudnya Imam Akhdari memasukkan khilaf ini adalah ketika kita masuk ke dalam khilaf ini dan kita mengetahui bahwa mantik itu sebelumnya kita mengetahui bahwa mantik itu ada yang tercampur dan ada yang tidak. Yang tercampur saja dikatakan wal qaulatul masyhuratus shahihah jawazuhu. Yang tercampur saja jawazuhu. Apalagi yang tidak tercampur. Ini yang tercampur saja. Itu jawazuhu. Berarti min babil aula, yang memahami maksud Imam Akhdari kenapa memasukkan khilaf, berarti mengatakan min babil aula anna al khalis min aqaidil falasifah itu lebih utama untuk dikatakan tidak haram. Lebih utama untuk dikatakan boleh.
Terlebih beliau mengatakan faidahnya, itu nanti akan dibahas nanti. Oke, jadi tidak ada khilaf dalam al-idhan. Tidak ada khilaf dalam al-idhan fi al-ishtighal bi'ilmi al-mantiq al-khalis min aqaidil falasifah. Khilafnya adalah dari makna idhannya. Khilafnya makna idhannya. Maknanya apa? Apakah wajib ataukah sunnah? Wajib atau mandub? Khilafnya di situ. Jadi tapi dari makna idhannya, makna jawaznya itu tidak. Khilafnya adalah wajib atau sunnah. Fardu ain atau fardu kifayah, khilafnya di situ. Kemudian sunnah, jadi khilafnya adalah apakah fardu ain ataukah fardu kifayah ataukah mandub. Khilafnya itu. Kalau untuk menerapkan orang yang bilang Imam berhujjah dengan Imam Nawawi dengan musolah mengharamkan mutlak, cara menerapkan. Para ulama banyak menyebutkan perkataan, banyak menyebutkan pendapatnya Imam Nawawi dan Imam Ibnu Shalah. Kemudian mereka mengatakan banyak di nas mereka faqauluhum mahmulun. Ya, bahasanya seperti itu, faqauluhum mahmulun. Artinya apa? Artinya bahwa khilaf pendapat mereka, pendapat beliau-beliau tentang keharaman mantik itu tidak disampaikan secara sharih bahwa mantik yang mereka haramkan adalah mantik yang masyhur di kalamil falasifah. Tapi memang keadaannya saat itu belum ada mantik yang khalis. Karena saat itu sehingga mahmul, saat itu keadaannya memang banyak kerusakan yang disebabkan karena mempelajari ilmu mantik. Karena mantik saat itu masih masyhur di kalamil falasifah. Kalamil falasifah masih sangat sedikit ada, sudah ada tapi masih sangat sedikit. Saat itu sudah muncul di zamannya Imam Nawawi sudah muncul kitabnya Imam Ghazali Mi'arul Ilm, dan Mi'arul Ilm dalam mantik, dan itu sudah khalis, dari aqaid falasifah. Tapi yang banyak saat itu masih tercampur dengan kalam falasifah. Kalau Imam Nawawi sendiri memakai mantik juga. Secara praktek pasti beliau memakai mantik. Secara praktek pasti. Jadi kayak gini gambarannya. Biasanya para ulama mencontohkan dengan nahwu, dan itu sangat luar biasa sekali contohnya. Penggambarannya dengan nahwu itu sangat luar biasa sekali. Para sahabat, apakah para orang-orang jahili, apakah atau sahabat juga, apakah mereka belajar mantik, belajar nahwu? Tidak. Tapi kenapa nahwunya dijadikan rujukan? Kalam mereka dijadikan rujukan dalam bernahwu. Jadi ketika ada kaidah nahwu yang diciptakan oleh mutaakhirin, yukhalifu kalamahum, yang disalahkan bukan hum, tapi apa? Kaidahnya. Kaidahnya salah. Kalau kaidahnya menyalahi kalam al-Arab al-Khullas. Itu loh, kok bisa nahwu itu seperti itu? Bisa disalahkan gara-gara yukhalifuhum. Padahal hum la yadrusuna an-nahwa. Itu sama dengan mantik. Artinya apa? Nahwu itu sudah menjadi malakah, sudah menjadi salikoh dalam diri mereka, dalam diri orang-orang Arab, orang-orang khullas. Sehingga tanpa belajar mantik, tanpa belajar nahwu, mereka mengatakan sesuai dengan kaidah-kaidah nahwu yang sekarang ada. Sesuai. Begitu juga para sahabat, begitu juga orang-orang cerdas, para ulama kita yang tidak belajar mantik. Beliau memang secara salikoh, secara naluri sudah mengetahui kaidah-kaidah mantik. Sekiranya jika dipaparkan, kalau mantiknya ini, kaidahnya ini begini, benar atau tidak menurut akal antum-antum para ulama yang mengharamkan? Benar. Sekiranya disebutkan, dipaparkan, mereka pasti akan membenarkan kaidah-kaidah mantiknya. Itu artinya apa? Sudah ada dalam akal beliau prakteknya. Akan tetapi tidak belajar kaidah-kaidahnya. Apakah kemudian berarti kaidah mantiknya haram gara-gara tidak mereka pelajari? Tidak. Sebagaimana nahwu juga tidak dipelajari oleh para sahabat, oleh orang-orang jahili, tapi tidak kemudian nahwunya dia haramkan. Karena sudah menjadi saliqah, sudah menjadi mendarah daging, menjadi naluri. Karena beliau adalah orang-orang yang cerdas. Sehingga akalnya tanpa dilatih menggunakan mantik, sudah menggunakan mantik dengan sendirinya.
Sebagaimana orang Arab sudah menggunakan nahwu dengan sendirinya tanpa belajar nahwu. Banyak pembicaraan tentang mantiknya, hukumnya apa. Kitab mu'allafat dalam hal ini banyak. Nah, tadi siapa yang tanya? Tanya apa tadi? Yang itu tadi, yang tentang hukumnya. Oh, tadi pertanyaannya apa ya? Bagaimana cara merah syubhat orang bilang saya itu mutasyadid, pernah dengar di Malaysia mantik haram, seorang ustaz yang lumayan besar. Saya juga diantaranya mengharamkan mantik dalam beberapa kondisi. Kayak status maksudnya. Yang senyum-senyum tahu, yang nggak tahu males. Belum nge-add sih. Iya. Kode satu orang ini. Kode. Dia tetep gitu. Kode. Anak masih belum paham cerita yang Imam Nawawi sama Imam Ghazali. Maksudnya? Tadi kan kata antum Imam Ghazali sedang ngeluarin buku tentang ilmu mantik. Pas ketemu sama sudah di satu zaman sama Imam Nawawi. Sebelumnya Mal. Sebelum Ghazali kan wafat 505. Imam Nawawi itu 600-an. Berarti ketemu dong kan? Nggak sempat ketemu. Nggak sempat. Maksudnya tuh karena beliau tuh nggak ini apa namanya mengkaji buku mantik yang dikeluarin sama Imam Ghazali. Itu yang belum saya temukan. Apakah Imam Nawawi saat itu sudah menemukan kitabnya Imam Ghazali atau tidak? Yang saya dapatkan adalah saat itu Imam Nawawi ingin masuk ke dalam kutubut tib, kan kitab-kitab tib. Tib itu adalah salah satu yang dibahas, yang dimasukkan dari Yunani ke dalam dunia Islam. Tib, ilmu tib, dan itu kan berkaitan dengan falsafah. Nah, filsafat itu yang diciptakan oleh Aristo dan beberapa orang sebelumnya itu terbagi menjadi 4 bagian. Filsafat ini 4 bagian. Yang pertama mantik, dia adalah madkhalnya. Yang kedua riyadiyat. Kemudian yang ketiga adalah tabi'iyat. Tabi'iyat nanti masuknya adalah ilmu sains yang kedokteran, fisika, kimia, itu adalah tabi'iyat, memahami tentang alam semesta yang terlihat, sains yang terlihat. Nah, yang kedua adalah metafisika, mawara'at tabi'ah, yang di luar tabi'ah. Apa itu? Ketuhanan. Tentang ketuhanan. Nah, dalam mantiknya tidak ada masalah. Dalam riyadiyatnya tidak ada masalah. Jadinya matematika sekarang. Kemudian yang tabi'iyatnya jadinya tib, jadinya fisika, handasah dan lain-lain. Yang bermasalah adalah ada di sini. Mereka menggunakan akal mereka untuk mencoba masuk ke dalam dunia ketuhanan. Padahal saat itu wahyu lagi nggak ada. Saat ini juga wahyu nggak ada. Sakit. Nah, mereka ingin masuk. Sedangkan filsafat itu 4 bagian ini. Sehingga saling berkaitan. Saat itu masih saling berkaitan, belum terpecah-pecah. Sekarang sudah terpecah-pecah, sudah masing-masing. Saat itu masih gabungan, sehingga sangat berkaitan. Nah, karena kerusakannya ada di sini, semuanya itu ikut tercampur. Nah, makanya saat itu ilmu tib juga masih banyak tercampur dengan nuansa akidah falasifahnya yang batilah, yang yukhalifu aqidatul Islam. Sebagaimana mantik saat itu juga masih tercampur. Gitu. Ketika masuknya dalam keadaan tercampur itu. Nah, ilmu tib itu adalah ilmu yang ingin dipelajari oleh Imam Nawawi. Kemudian beliau cerita bahwa ketika saya ingin masuk dalam ilmu tib, ulima alayya, kata beliau, saya tiba-tiba hilang, tiba-tiba gelap, akal saya tiba-tiba tidak berjalan, tiba-tiba gelap, tidak bisa berjalan, akalnya mati gitu, mandek gitu, kok nggak bisa masuk. Nah, kemudian walam kisahnya bagaimana akhirnya beliau membakar itu, membuang semuanya itu kitab tipnya yang sudah dibeli banyak, kemudian ditinggalkan. Kemudian istighfar bi ulum syar'iyyah lagi, ulum syariah yang beliau pelajari itu masuk ke sana. Boleh haram juga. Makanya boleh haram. Dari situ
bukan dari situ juga sih. Salah satu. Dari situ kemudian para ulama mengatakan bukan mengharamkannya dari situ, tapi dari situ kemudian ulama mengatakan bahwa Imam Nawawi belum sempat mengetahui hakikatnya mantik. Gitu, belum sempat mengetahui hakikatnya mantik secara dia kaidah berfikirnya. Tapi mengetahuinya saat itu adalah mantik sebagai kitab yang ditransfer dari orang-orang Yunani yang menyebabkan munculnya orang-orang Mu'tazilah. Imam Nawawi itu belum nyentuh sampai dalam, masih kulitnya gitu. Para ulama mengatakan seperti itu. Imam Nawawi belum sempat belajar. Karena saat itu beliau mengaku sendiri bahwa beliau mau masuk ke dalam ilmu tib, tapi ternyata ilmu tib tersebut Masih itu tercampur. dan beliau tidak bisa masuk. Akalnya berhenti ketika mau masuk itu. Pernah dengar cerita ini? Bukannya udah diterjemahin sampai Ibnu Kofa itu kan? Hah? Iya, mau masuk. Sudah bahasa Arab. Sudah bahasa Arab, mempelajarinya bahasa Arab. Itu kan udah nggak bertentangan dengan akidah. Masih kan cuma terjemah. Pasti terjemahan doang, Terjemah doang. bukan tafsir. Belum ditahdzib. Itu yang belum saya ketahui, apakah Imam Nawawi itu sudah mengetahui adanya kitab Imam Ghazali itu atau belum. Tapi yang pasti beliau ketika ingin masuk ke dalam tib, dan itu satu paket ya, ketika beliau mau masuk ke dalam tib, beliau tidak bisa masuk. Akalnya tiba-tiba berhenti. Dan beliau mengatakan itu sendiri, diceritakan bahwa itu adalah perkataan beliau. Oleh karena itu beliau tidak jadi belajar tib. Ya, sains. Kalau hikmah yang saya lihat dari situ adalah bahwa manusia ini terbagi-bagi manfaatnya. Imam Nawawi sudah bermanfaat dalam ilmu syar'iyah, biar yang lainnya mempelajari yang lainnya. Kenapa? Karena barangkali kalau ternyata Imam Nawawi itu mempelajari ilmu tib, kemudian beliau tidak jadi mengarang kitab-kitab yang sekarang ada ini. Karena beliau mustagil dengan ilmu yang lain. Nggak bisa habis. Nah, maka Allah buat akal beliau berhenti, kemudian biar kembali lagi ke istighfar. Akhirnya sekarang kitab-kitabnya dipakai terus. Itu hikmah yang saya lihat. Paham ya? Ada pertanyaan lain? Imam Ghazali itu Syafi'ul Mazhab. Syafi'ul Madhab. Ada nggak kemungkinan Imam Syafi'i bertemu dengan berguru dengan murid Imam Ghazali? Maksudnya? Sesuai ilmunya sampai ke Imam Ghazali. Sanad ya. Siapa? Imam Nawawi. Imam Nawawi. Sampai kamu jelas lah. Berarti Jelas kemungkinan kan? tahu beliau kitabnya. Ya, Mungkin sekali. kalau sesilahnya sampai. Tapi jelas sekali dalam fikih. Karena kan belajar fikih kayaknya silsilah fikih itu belajar mulai dari usulnya kemudian dikumpulkan dalam kitab Nihayatul Matlab fi Diratil Madhab karya Imamul Haramain. Imamul Haramain kemudian karya tersebut di khulasa oleh Imam Ghazali. Ilmunya didapatkan dari Imam Haramain, gurunya Imam Ghazali, diringkas dalam kitab namanya Al-Basit. Kemudian diringkas lagi menjadi Wasit, diringkas lagi menjadi Wajiz. Wajiz kemudian disyarah menjadi Fathul Aziz oleh Imam Ar-Rafi'i. Kemudian dikhulasah lagi oleh Imam Nawawi. Jadi rutbah kitabnya itu cuma satu karyanya Imam Rafi'i, kemudian langsung ke Imam Ghazali, karyanya Imam Ghazali secara kitab ya. Jadi dekat tapi belum sempat ketemu. Dan saya belum pernah menemukan teks secara jelas bahwa Imam Nawawi itu pernah membaca Mi'yarul Ulumnya Imam Ghazali atau Mihaqun Nawwarnya. Tapi mungkin ada kemungkinan beliau sudah mengetahui, tapi mungkin belum mempelajari, wallahu a'lam. Syafi'i sama Imam Ghazali. Atau kemungkinan yang lainnya adalah saat itu Imam Ghazali menamai Mi'yarul Ulum sama Mihaqun Nawwar. Saat itu yang dikarang oleh Imam Ghazali ini bukan dinamai dengan mantik. Mungkin
kiasan Apa? Kiasan? namanya Maksudnya mantik yang masyhur saat itu adalah yang dikarang oleh orang-orang falasifah yang diterjemahkan. Sehingga ketika Imam Nawawi mengharamkan mantik, adalah mantik yang itu. Berarti dibolehkan ya yang ulum mungkin. Apa? Ya ulum. Mirul jelas lah. Mirul itu karya Imam Ghazali. Muhazzab. Bukan sekedar menerjemahkan aja itu kan. Bukan sudah menerjemahkan. Bahkan bukan terjemahan. Tafsir sendiri. Nanti kita akan masuk ke dalam pembahasannya dan saya akan menunjukkan kepada kalian dan silahkan kalian cari bagian mananya dari yang kita pelajari dari ilmu mantik yang haram. Silahkan cari. Itu di-share. yang dihapus itu Yang mana? yang dihilangkan itu. Nah, yang akan kita pelajari ini bagian mananya yang bisa kalian katakan itu haram. Coba. Artinya apa? Artinya orang yang di luar yang sekarang khususnya, sekarang mengharamkan mantik, mereka cuma ngikut-ngikut dengan lafaz kalamnya para ulama terdahulu yang mengharamkan mantik. Tapi tidak tahu asal usul kenapa beliau kisahnya bagaimana, kemudian tidak mengetahui mantik yang sekarang ada itu bagaimana. Nah, hanya mengikuti lafaz yang diucapkan dahulu. Talqin. Talqin cuma mengikuti doang, nggak tahu kenapa. Taklid. Taklid. Oh, bilang itu taklid. Talqin. Talqin yang dibungkus. Talqin itu sesuatu yang bisa menjadikan seseorang bisa dideportasi. Oh iya. Apa dia? Tahu sih. Tahu ya di Talqin. Tahu. Dan di hati-hati. Deportasi kan gara-gara Mesir. Tahu Hendy Talqin nggak sih? Iya. 10.000-an. 10.000 harganya. Jauh sesahurnya ya. Oke, lanjutkan bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-qismul awwal. Oh, sudah ya? Sudah ya. Nah, ada pertanyaan? Ustaz, kalau ngelihat dari mantik ini kan dia kayak ngasih kaidah berpikir gitu Ustaz ya. Nah dulu ketika anak pertama kali belajar itu dibilang sama penyanyi. Oh, enggak, maksudnya yang sekarang ini udah berapa kali ada? Bukan. Enggak gitu. Dulu masih kemarin-kemarin. Enggak, waktu itu dibilang sejatinya gitu. Mantik ini bagi orang yang udah bawaannya cerdas gitu kan. Memang udah tersusun sendiri gitu. Walaupun di zaman muasirah seperti ini gitu. Bahkan mungkin ada beberapa gitu bagi tolib-tolib tatkala dia mempelajari mantik itu justru dia menemukan lah ini kan yang aneh pikirin sebelumnya gitu misalnya gitu. Nah terus sah nggak misalnya dibilang bagi orang yang memang udah bawaannya cerdas itu dia nggak memerlukan mantik lagi gitu misalnya seperti itu gitu. Soalnya mungkin tidak memerlukan mantik dalam hal-hal yang sederhana. Mungkin itu punya faedah sendiri. Tapi kalau sudah masuk dalam ranah yang makulat, konsep ketuhanan yang dipikir lama, yang harus diperjelas ini jins atau fasal atau apa itu harus diperjelas. Tapi kalau sederhana, orang bicara misalnya di politik gitu ya, orang ketika kita melihat debat capres itu kan orang-orang berpikir gitu ya. Kita mungkin mereka tidak belajar mantik dalam artian mantiknya ini. Tapi mereka masih ada kemungkinan sih belajar ilmu logika gitu ya. Tapi katakanlah mereka sama sekali tidak belajar ilmu logika. Apa? Maksudnya gini, belajar psikologi. Psikopat salah ngomong terkejut pula kita kan. Psikopat ya. Dalam hal sederhana atau dalam hal yang sehari-hari atau dalam hal-hal yang biasa digeluti tanpa belajar mantik,
orang nanti akan berpikir ketika merenung, ketika menggunakan akalnya nanti akan menemukan ini salah nih, ini nggak benar nih. Tapi kalau tidak mempelajari ilmu mantiknya, proses untuk mengetahui benar atau salahnya lama, nggak beraturan gitu. nggak beraturan. Nah, sedangkan mantik itu adalah bagaimana kita menjelaskan apa yang terjadi dalam proses akal kita. Bagaimana kita menyingkat masa untuk mengenali akal kita dengan beberapa tahun. Sebenarnya mantik itu fungsinya diantaranya adalah untuk mempercepat pemahaman kita terhadap fungsi akal kita. Dan akal kita akan selalu kita gunakan untuk berpikir. Kalau kita tidak mempelajari kaidah-kaidahnya yang sudah dibuat oleh para pakarnya, maka kita akan lambat. Kenapa? Karena kondisi kita adalah kondisi di mana kita sudah banyak sibuk kemana-mana, kemudian kondisinya berbeda dengan kondisi sebagaimana kebutuhan saat munculnya ilmu mantik. Saat itu sangat dibutuhkan, kemudian ada orang cerdas yang fokus untuk membuat kaidah-kaidahnya. Sedangkan sekarang kalau dibebaskan, kalau dilepas nanti tidak akan beraturan. Walaupun secara sederhana bisa. Ada perkataan Ibnu Taimiyah seperti ini dalam mengkritik mantik. Mantik itu tidak digunakan atau tidak bermanfaat bagi yang zaki, juga bagi yang bali. Zaki tidak akan bisa tidak memerlukan mantik. Orang yang zaki tidak memerlukan mantik. Orang yang bali tidak akan bisa memahami mantik. Bali. Apa bali? Bebel. Apa bisa? Bebel gitu ya. Bedel. Bonga kalau bahasa Medannya bonga, keras kepala. Muskilahnya di mana dalam perkataan beliau di sini? Beliau di sini seolah siaknya ingin mengatakan bahwa mantik itu tidak perlu dipelajari. Karena orang cerdas tidak membutuhkannya dan orang yang bodoh itu tidak akan bisa memahaminya. Iya, artinya beliau kan ingin mengatakan tidak perlu dipelajari. Di sini yang perlu dikritik dari perkataan beliau adalah seolah beliau membagi manusia hanya dua, satunya zaki, satunya bali. Itu kesalahannya. Satunya zaki, satunya bali. Artinya apa? Oke, saya buktikan kamu yang mengharamkan mantik, yang ikut Ibnu Taimiyah, kamu tahu ini enggak? Kamu tahu ini enggak? Kamu tahu ini enggak? Oh, berarti kamu enggak cerdas kan? Oke, kalau kamu enggak cerdas berarti kamu bodoh. Siapa yang bilang Ibnu Taimiyah? Siapa yang bilang Ibnu Taimiyah? Ada. Oke, ukuran cerdas itu apa? Kamu berarti imam dikatakan cerdas atau balik. Kalau nggak cerdas berarti kamu balik. Imam Khalid bukan. Nah, dari situ kita mengetahui ada kisah yang ketiga seharusnya. Kalau yang zaki memang tidak perlu belajar mantik, yang balik tidak akan mendapatkan dari mantik, orang yang tengah-tengah membutuhkan mantik untuk bisa menjadi zaki. Bisa seperti zaki. Orang yang tengah-tengah. Jadi harus diukur terlebih dahulu zaki itu yang bagaimana, balik seperti apa. Karena zaki kan dalam pemahaman kita, zaki itu adalah yang rutbahnya tinggi gitu ya. Balik adalah rutbahnya bawah. Terus yang di tengah itu siapa? Kalau manusia hanya zaki sama balik, berarti yang bukan zaki berarti dia balik. Kita tes seseorang yang ikut Ibnu Taimiyah zaki atau bukan. Kalau bukan zaki berarti dia balik. Mau nggak dikatakan balik? Kita itu rutbahnya itu antara enggak balik gitu ya. Dikatakan zaki juga gimana buktinya gitu. Antara balik dengan zaki. Zaki dikit lah. Manzilah baina manzilatain. Katakanlah kalau memang zaki itu tidak membutuhkan, kemudian balik itu tidak memahami, kita ada di rutbah yang tengah-tengah. Nah itu kita membutuhkan mantik untuk kita gunakan dalam berpikir. Nah, untuk bisa seperti zaki. Zaki ya. Zaki naik. Gimana tuh bilang jawas itu bisa 3 mandum, mubah sama wajib. Itu tafsirnya gimana?
Iya. Idzen, ya tepatnya idzen. Idzen itu bisa jawaz, bisa jaiz atau mubah, mandub sama wajib. Oh iya, saya saat itu saya meninggalkan itu ya. Iya. Oh, belum saya cari. Tahqiqnya belum saya cari. Saya agak lupa-lupanya untuk bagian ini. Tapi yang pasti jawaz itu lebih umum dibandingkan sekedar mubah. Itu yang saya yakini dan itu yang saya ingat saat itu. Jawaz itu lebih umum dibandingkan ibahah. Jawaz. Kalau ibahah adalah yang tidak ada rojih antara lakukan atau tidak. Gimana sih? Jawaz itu lebih umum dibandingkan ibahah. Jaiz lebih umum dibandingkan mubah. Mubah itu adalah rutbah baina boleh atau tidak. Rutbah yang hukum yang kelima itu adalah mubah. Jadi jaiz itu bisa masuk mubah, masuk wajib. Kalau tidak salah, nanti belum saya tahu. Kalau tidak salah, al-idzan itu masuk makruh juga. Karena masih boleh. Karena masih boleh. Makruh itu masih boleh. Tapi perlu dicari terlebih dahulu di praktiknya. Yang masih bercampur dengan Yunani sendiri masih ada. mutlakul jawaz. Ya kitabnya Aristoteles. Bukan ibah mutlakul jawaz. Yang mana? Bukan apa yang kita namanya Sophia. Masih boleh. Bukan ya. Judulnya Sophia. Masih masuk idan. Sebenarnya segini itu kalau Masih filsafat. boleh. Nah, tapi Tapi filsafat mengubah, enggak bukan itu beda, mengubah dulu. Asia itu boleh. Iya, memang hakikatnya filsafat adalah hakikatul asya, haqaiqul asya. Tapi kalau udah masuk ke ketuhanan ya Tapi saya sangat-sangat tidak menyarankan kalian baca filsafat yang berbahasa Inggris. Karena walaupun diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dari bahasa Yunani, orang-orang yang menerjemahkan dalam bahasa Inggris itu tidak bisa mentahdzibnya sesuai akidah Islam, sehingga masih sangat rawan sekali untuk terkontaminasi dengan aqaidul falasifah. Nah, yang dipelajari di Indonesia filsafatnya, mantiknya itu ngambilnya dari bahasa Inggris yang belum ditahdzib oleh para ulama Islam, sehingga banyak orang akidah filsafat di Indonesia sesat, ngawur. Terlebih mereka lulusan SMK dan SMA sudah masuk ke dalam konsep ketuhanan. Nahwu sorof saja innalillahi masuk ke sana, sehingga nggak ada yang jadi kecuali orang-orang gila. Ngawur. Kaki gerung. Mereka membangun istana di atas awan. Bangun istana di atas awan, jatuhlah. Mungkin awannya Stadium. Awannya Doraemon. Awannya Doraemon. Awalnya wakit kan. Stadium. Jangan itu pembahasan lain, pembahasan nanti filsafat. Gimana? Gak ada yang tanya lagi tentang mantik? Panas. Mau nanya apa? Apa? Masih mau nanya tapi bingung nanya apa. Masih ngambang pertanyaan saya. Tadi. Bagaimana membedakan antara sebuah kaidah berpikir dengan sebuah doktrin gitu misalnya. Kan ada sebagian orang yang merasa ini kok mantik kita didikte begini sih, kalau berpikir begini kesimpulan harus begini. Apa itu doktrin? Kita harus jelas terlebih dahulu doktrin itu definisinya apa, sehingga kita bisa menghukumi ini doktrin atau bukan. Gitu kan ya? Memberikan pemahaman. Nah, Memberikan pemahaman doktrin. apa doktrin? Coba lihat ke beli doktrin itu. Iqbal. Memberikan pemahaman kan? Atau 7. Apa ke BBI? Buka. Itu BBI.
Ya itu. Itu bawa. Ini Ustaz, doktrin Ustaz. Ajaran tentang asas suatu aliran politik keagamaan. Terus pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan keagamaan ketatanegaraan secara bersistem. Jadi hubungannya apa dengan mantik? Yang kayak berpikir. Ini doktrin. Doktrin lagi ya. Ah, siap. Dibacanya berarti Doktrin. doktrin. Iya, doktrin. .co.id. Doktor. Doktrin adalah ajaran tentang asas suatu aliran politik, doktrinnya politik tertentu, atau keagamaan, doktrinnya keagamaan tertentu. Kemudian makna yang kedua adalah pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan keagamaan ketatanegaraan secara bersistem, terkhusus khususnya dalam penyusunan kebijakan negara. Pendirian atau ajaran itu adalah doktrin. Tadi kalau di kamus Google-nya doktrin itu diterjemahkan dalam akidah. Menyampaikan doktrin dari agama tertentu. Doktrin, menyampaikan doktrin. Jadi bertanya nggak? Jadi Mungkin ada istilah yang lebih tepat lagi. Apa? Oh ya, dipikirkan terlebih dulu pertanyaannya. Kalau jadi tanyakan. Kalau nggak jadi, alhamdulillah. Jawabannya apa tadi kan? bukan doktrin. Istilahnya mau kayak gitu. Doktrin itu ya. Terus gimana? Ada hanya doktrin. Gak tahu. Kita harus belajar ini sambung sama doktrin. Iya begitu. Tapi nggak ada titiknya. Iya, nggak pakai titik artinya. Itu kan dia dipisah. Kalau tidak ada itu saja pesan kita untuk hari ini. Cari apa misalnya?